banyak orang yang tidak bisa berhasil masuk ke gudangnya. Oh, alasannya? Alasannya karena memang sangat akses tertutup, private, untuk si ownernya sendiri tidak mengizinkan orang untuk masuk ke lingkup private-nya dia. Dan akhirnya kemarin June 2021, in old business district of Blok M, South Jakarta, inside an unassuming family-run sport and music equipment shop, lies stacks of old Adidas trainers that has been neglected for over 3 decades. Here is our story, bringing them back to their old glory. Sneakers sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kita semua. Hadir di banyak kaki banyak orang, mulai dari anak sekolah, orang tua, pekerja kerah biru, hingga abang-abang tongkrongan. Mungkin banyak yang tidak menyadari, sneakers yang kita pakai sedikit banyak meringankan jalan kita, melindungi kaki dari cuaca dan kerasnya terpaan jalanan. Tidak ada salahnya kaki tetap nyaman di hidup yang penuh lika-liku dan naik turun. Bagi sebagian orang, sneakers lebih dari sekedar alas kaki, tapi juga merepresentasikan preferensi, selera, dan karakter pemakainya lewat merek, siluet, dan colorway. Beberapa memilih sneakers dengan tanda centang, huruf A, chevron, dan lain-lain. Beberapa memilih 3 garis sebagai representasi dari diri mereka, seperti kami di Die Hard Adidas Fan. Bagi kami, Adidas sudah menjadi bagian tidak terpisahkan. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Ibarat 4 sehat, 5 sempurna, Adidas adalah asupan kami yang keenam, sebagai nutrisi pelengkap. Singkatnya sih, banyak orang yang udah tahu toko itu ada di daerah Jakarta, tapi banyak orang juga yang nggak berhasil buat dapetin akses tahu apa aja yang ada di dalam gudang toko itu. Di suatu hari gue datang ke situ, beberapa kali toko itu masih tutup, dan akhirnya di salah satu hari itu gue nungguin sampai toko itu benar-benar buka, dan gue ketemu sama storekeepernya, ngobrol, gue minta akses, gue nanya, gue ngelihat fisik sepatu itu di etalase toko itu di display beberapa pairs yang memang jadi satu siluet yang gue tahu ada di toko itu. Terus gue komunikasi sama si penjaga tokonya akhirnya memberikan privilege khusus buat gue ngobrol sama si owner, sampai akhirnya gue nungguin si owner itu datang. Terjadilah komunikasi dengan gue datang ke situ, tujuannya apa, untuk hal apa yang mungkin mereka berpikir sebagian barang yang ada di gudangnya mereka itu sampah, tapi kok masih ada interest dari banyak orang yang menganggap sepatu itu adalah sesuatu yang harus diambil gitu sama tim Die Hard. Akhirnya gue komunikasi lagi,
gue kasih tahu tujuan kita datang ke sini ngapain aja. Gue bersama tim ada tujuan di balik ini semua, dan akhirnya ya gue dikasih akses. Yang ada dalam pikiran gue pertama kali dengar info adanya stock room Adidas, gue mikir emang ada di Indonesia yang punya stok segini banyak gitu. Terus keyakinan gue lama-lama mulai ada titik cerah maksudnya. Ketika tim gue Topan ngasih unjuk foto-foto. Ini foto-foto yang ada di toko tersebut. Oh, lumayan juga ya. Ini seri lawas nih, produksi 80-an ini sepertinya gitu kan. Akhirnya kita nggak dapet di Bandung, tapi kita dapet di salah satu toko di Jakarta. Itu basicnya store-nya masih vintage banget. Wih. Dia berdiri dari tahun 70-an toko itu. Keren dari pasti. tahun 70-an, terus udah gua pastikan lagi. Memang toko itu menjual Adidas di era itu. Tapi banyak orang yang tidak bisa berhasil masuk ke gudangnya. Oh, Alasannya? Alasannya karena memang sangat akses tertutup, private. Untuk si ownernya sendiri tidak mengizinkan orang untuk masuk ke lingkup private-nya dia. Dan akhirnya kemarin gue datang ke sana, komunikasi dengan dia, kita mau ngelihat stok yang ada di gudangnya dia yang dari tahun 80 dia simpen. Dan akhirnya kita dapat kesempatan itu di hari ini buat datang ke sana. Ini gudangnya kayak gini. Oh gila, edan. Yang lo lihat, yang lo udah nemu seri apa aja? Ini dia. Yang lo tahu nemu seri apa aja? Jadi di era dia ini dia ngejual Adidas made in West Germany, made in Prancis, terus made in Taiwan. Untuk serinya gue nggak tahu apa aja, cuma dia ngasih statement bahwa semua Adidas yang ada di toko dia hampir semuanya made in West Germany. Mayoritas ke situ. Jadi kayaknya kita memang harus langsung ke sana buat nyari tahu sih apa aja yang ada di sana. Keadaan fisik gudangnya hancur, nggak tertata rapi, box hancuran. Waduh, gokil. wah jadi nggak sabar nih pengen lihat sono. Kayak gini dia. Oke. Itu apaan itu di pojokan? Jadi yang kemarin gue lihat sih random, stoknya random. Jadi di sisi kanan ada Adidas, di sisi kiri ada Adidas, di atas lemari ada Adidas, di bawah tangga Adidas. Memang bener-bener gudang ini nggak pernah disentuh. Impossible is nothing. Jargon yang lekat dengan Adidas menggema kuat, membuat kami semakin yakin. Adivance sudah dipanaskan. Kami pun meluncur ke Rustu Sport. Siluet gue pada saat itu nggak ada kepikiran siluet apa. Gue hanya berpikir dan merasa apa yang bisa gue temuin di situ. Itu yang gue rasain. Very antusias, nggak sabar bisa nemuin Adidas seri yang belum pernah gue lihat wujudnya, dan yang pasti ya dakdikduk, speechless, goosebump. Dan pengalaman yang sangat berharga selama gue koleksi Adidas yang nggak mungkin lah gue lupain. Itu reasonnya. Di sana bakal ada Adidas tahun 80 atau 90-an ya. Soalnya menurut gue peredaran Adidas di Indonesia tahun 80 dan 90-an tuh lumayan banyak ya. Ekspektasinya
eh, bakal banyak ya, karena referensinya ini ya, soul searchingnya Carlos ya, yang timnya Spesial 2015 silam. Mungkin bayangin gue, kayak gitu gak ya gitu. Apakah Indonesia ada seperti itu gitu. Ekspektasi gue nggak terlalu muluk sih, nggak terlalu setinggi tokonya Carlos gitu. Tapi gue yakin di Indonesia punya kok toko yang stoknya lumayan gila gitu. Kalau toko yang di Jakarta ini gue emang nggak memprediksi dia punya barang segitu banyak di dalam stock roomnya ya. Karena toko ini juga familiar banget di kalangan sneakerhead mungkin yang memang sudah mencintai Adidas di eranya. Terus beberapa hunter juga sudah melirik toko ini. Cuma memang banyak yang tidak memiliki akses, yang gue seperti ceritakan tadi, nggak punya akses buat tahu apa aja yang ada di gudangnya. Ekspektasi gue pas datang di toko ini ya cuma beberapa siluet yang ada di depan displaynya aja. Ada kayak Fairway, terus ada Madrid, ada Tom Hawker. Itu memang benar-benar di display sama dia dengan keadaan yang apa adanya, yang menurut mereka tuh udah nggak ada value-nya. Dan mungkin sudah kehilangan demand, karena kan sepatu ini pun dirilis di tahun 80-an dan harusnya memang sangat bergeloranya tuh di era segitu kan. Di edisi ini, di era ini ya sepatu ini udah nggak ada harganya menurut mereka. Kamis 20
kacanya, displaynya itu gue deskripsiin itu display zaman dulu ya. Jadi displaynya agak maju ke depan, terus barangnya bisa taruh di bawah atau digantung gitu kan. Terus masuk lagi ngelihat display rak-raknya, rak kaca ya, rak kaca lama itu, lemari-lemari lama. Ini toko sepertinya toko yang udah ada dari tahun 70-an. Lemari kaca, terus rak kayu gitu. Terus mulai masuk, sebenarnya nggak boleh ya masuk ke dalam, lebih dalam lagi ya. Pas masuk ke area belakang ya, mau ke arah tangga, itu mulai aroma 70-annya berasa banget. Mulai dari partisi kayu ala kantor-kantor tahun 70-an. Terus kaca nako, gue inget banget tuh kaca nakonya tuh, ikonik banget kaca nako. Kaca nako berwarna gelap. Terus naik tangga. Tangganya tangga khas 70-an. Kalau The Hard People pernah ke gedung-gedung era 70-an, itu tangganya khas banget. Model floating agak mengambang. Terus railing pegangannya tuh pegangan kayu. Pegangan kayu yang zaman dulu banget deh. Desainnya 70-an tapi retro futuristik mungkin. Gue nggak tahu istilah di desainnya. Mungkin gue bisa gambarkan itu, retro futuristik. Naik satu lantai, ternyata belum sampai ke gudangnya, karena gue nggak tahu itu di lantai satu ya berarti ya. Di lantai satu tersebut itu pergunaannya untuk apa gue kurang tahu. Seperti ada ruangan dengan pintu tertutup. Terus kita coba naik satu lantai lagi. Di atas itu benar-benar gudang, berdebu, benar-benar ya nggak terawat. Cahayanya minim cahaya. Cuma ada lampu dan sedikit penerangan dari tim yang teman-teman bawa. Gokil. My goodness. Enggak apa-apa. Kita gitu ya. Gokil. My goodness. Di bawah ada siapa ambilin lampu dong? Oh man. Oh man. Baterainya. Tapi ini ada lampu ada beberapa. Oh, lampu ada. Boleh dinyalain. Baru dipasang soalnya. Oh my god. Lord. Ini coba nyalain dulu deh. Jelas, gudang ini sudah tidak terurus cukup lama. Gelap dengan lapisan debu. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Setelah beberapa menit, mulai terlihat box-box berwarna biru terang di sana dan di sini. Lagi, dan lagi. Gokil. Oh, man. Ini aja ada beberapa. Itu tahun 69 itu orang dulu itu kan. Oh man. Oh man. Iya. Mana masa? Oh man. Apa zaman dulu awet di kulitnya ya. Iya. Sekarang kayak alat musik kayak dibersihin masih ini kinclong Dibandingin yang buatan sekarang. sekarang iya. Wah, kenceng banget. Jangan tamsin. Pintu di sini juga. Rasa pintunya. Naruhnya gede juga gitu. Oh, ini dia Om, satunya Om.
ada dua kondisi. Yang pertama, kondisinya boxnya dibiarkan, kondisi boxnya ada yang berada di luar, dan satu lagi kondisi sepatunya tuh ada dalam karton, dalam dus besar. Jadi yang hanya di dalam, maksudnya yang hanya boxnya saja itu udah pasti berdebu, debunya tebel banget. Kita pakai sarung tangan, waktu itu sarung tangan karet warna hitam, itu untuk menyapu debunya tuh lumayan banyak ya, lumayan harus berkali-kali untuk melihat box Adidas seri apa sih ini gitu. Tapi kalau untuk yang posisi yang kedua, box sepatunya tuh berada dalam karton atau dalam dus besar, itu lumayan rapi, nggak begitu banyak penyok, nggak begitu banyak sobek, lumayan rapi. Tapi kondisi sepatunya udah hancur karena produksi 80-an yang seperti The Hair People tahu, itu kebanyakan dari PU molded, sebuah bahan yang kalau disimpan lama bakal hancur dan keropos begitu. Itu untuk sepatunya. Untuk aksesoris banyak ya, kayak seperti kayak apa ya, jaket ditemuin sama teman-teman. Ada satu jaket berwarna hijau, strip 3, bertuliskan Indonesia. Itu kalau nggak salah ini masih made in Yugoslavia. Itu gue nggak tahu itu pergunaannya zaman dulu untuk apa gitu. Mungkin The Hard People kalau tahu bisa informasi ke kita gitu. Itu dipakai untuk SEA Games, untuk kontingen Asian Games, atau misalkan penyisian World Cup di tim PSSI, timnas Indonesia. Kalau The Hard People bisa kasih tahu ke kita. Adidas yang ditemuin di toko tersebut kebanyakan tuh era tahun 70 dan 80-an. Istimewanya Adidas tersebut ya, menurut gue pribadi, produksi lawas tuh materialnya tuh masih, ya apa ya bahasanya, nggak begitu nyari cuan gede gitu. Misalkan kayak beberapa material, nggak usah ngomongin leather deh, kalau leather udah pasti bagus kan, leather dan everlasting. Synthetic leathernya
nggak mengelupas. Synthetic leathernya masih dalam kondisi baik. Beda dengan synthetic leather produksi sekarang yang ya dipakai berapa tahun atau nggak dipakai berapa tahun udah mengelupas. Ini produksinya beda. Sepenglihatan gue, banyakan yang di sana tuh made in West Germany, made in Taiwan. Buatan mana lagi ya? Mungkin ada buatan Jepang. Gue lupa. Gue nggak begitu merhatiin detailnya karena saat itu terlalu antusias untuk eh, nemuin barang, masukin ke box, nemuin barang, kita pindahin semua, kita selamatin dulu. Karena kalau di ubek-ubek sehari tuh kayaknya sih nggak cukup ya. Itu gudangnya memang nggak begitu besar, tapi banyak banyak yang banyak yang mesti kita bongkar gitu. Gila, sangat di luar dugaan. Sudah tidak terhitung beberapa box biru yang diekstrak dari gudang ini. Semakin lama, barang yang kami temui semakin berumur. Beberapa bahkan belum pernah kami lihat sebelumnya.
Muhammad Rafiq, lahir di Jakarta, penerus warisan. Bapak saya punya toko di Pasar Baru 1937. Zaman dulu. Ini cabang dari Pasar Baru. Saya diberikan ini toko. Nah, di sana Zenet sudah ganti. Sini Restu. Restu Sport. Karena ke Indonesia dan sana Zenet. Restu Sport ini berdiri dari tahun berapa? 74 ya? 74. Di tahun 74 itu Restu Sport ini menjual apa aja deh selain Adidas? Oh, olahraga, perlengkapan olahraga semuanya. Termasuk musik dulunya. Termasuk alat-alat musik ya? Musiknya terus tutup. Si Adidas ini dari mulai buka toko ini sudah? Tidak, belakangan. Karena kita hubungan baik dengan Sporting House Pasar Baru. Sole agent dari Adidas. Di mulai tahun berapa Restu Sport ini mulai menjual Adidas secara ofisial? Tahun 80 gitu. 80 ya? Ceritain dong, Ded, kenapa sepatu ini bisa tertimbun di atas gudang sebegitu lamanya sampai kita bisa... Karena kita penjualannya di satu tempat. Sekarang di sini aja kan, tadi dulu ada di Sabang dijual. Merugikan. Jadi tetap dijual di sini. Belakangan pegawainya juga kan malas naik ke atas cari nomor-nomor, dan lagi harganya terlalu mahal mungkin Adidas waktu itu. Dengan harga waktu itu ya. Kalau sekarang kan itu. Rata-rata dari negara mana Adidas yang ada di sini? Ingat nggak? Saya punya yang itu dari Eropa. Eropa ya rata-rata ya? Rata-rata Eropa, nggak ada yang dari Cina atau apa. Oh ya betul, ini depan saya ini waktu zaman Ali Sadikin tidak boleh parkir. Jadi orang tidak boleh parkir, dibikin kaki lima, dibikin kios-kios kaki lima itu di jalan aspal ini. Jadi mobil tidak boleh masuk, orang masuk kemari malas. Karena itu juga Adidas jatuhnya tidak bisa dijual. Jadi penjualan tuh benar-benar tertutup. Jatuh. Karena orang hanya untuk jalan kaki, sedangkan orang beli Adidas punya sepeda motor atau mobil kan. Nama saya Muhammad Irfas. Sekarang ini sebagai owner saya nerusin usaha bapak saya di Restu Sport. Nama bapak saya Muhammad Rafiq. Saya ini generasi ketiga untuk meneruskan toko sport. Sebelumnya kan kakek saya itu di Pasar Baru sekitar tahun 1930-an. Habis itu bapak saya 1978 membeli ruko ini di Melawai Blok M Restu Sport. Sekarang saya meneruskan usaha bapak saya di bidang alat olahraga ini. Waktu yang saya dengar dari cerita bapak saya sekitar tahun 80-an, kebetulan teman bapak saya itu memasukkan Adidas dari license resminya di Pasar Baru atau Pintu Air. Dan semacam semi join, jadi bapak saya pun mendapat stok yang cukup besar sepatu Adidas ini yang kebetulan disimpan di gudangnya di ruko yang ini. Sedangkan ada beberapa ruko yang sudah pecah jatuhnya saudara masing-masing. Kebetulan stok yang lama tidak terjual ada ketemu di gudang ruko Restu Sport ini.
4 dekade terlupakan. Tentu membuat mayoritas sneakers termakan usia. Salah satu ide utama dari penemuan ini adalah merestorasinya ke kondisi primanya. Yang membuat gue yakin Cride Lab atau Jibo buat restorasi ini, beliau berpengalaman ya. Berpengalaman untuk restorasi sepatu. Terus ditambah beliau punya alat-alat yang mumpuni untuk merestorasi sepatu. Gue yakin sih beliau orang yang tepat gitu untuk merestorasi sepatu vintage. Menurut gue, sepatu yang direstorasi dengan metode modern bisa bertahan lama atau enggak, balik lagi ke teknis pengerjaannya ya. Kalau misalkan sebelum direstorasi, misalkan uppernya di bagian telapaknya itu baiknya outsole, permukaannya di amplas atau di buffing biar sisa-sisa lem yang lama itu bisa kebuang gitu. Kalau nggak dibuang, langsung main tempel dengan outsole-nya, ya nggak bertahan lama umurnya gitu. Sekali lagi, cara pengerjaan yang benar dan tepat itu mempengaruhi durasi bertahan enggaknya tuh. Jibo, seorang artisan restorasi dan custom sneakers menjadi konsultannya. Alasannya sederhana. Jibo adalah sedikit dari pekerja restorasi yang metodis dalam pekerjaannya. Berbagi apresiasi sneakers vintage yang sama dengan die-hard Adidas fan. Saya mulai Cride Lab mulai beroperasi itu sejak tahun 2014 ke 2015. Awalnya itu di Depok. Nah, untuk sekarang itu udah 2 kali pindah. Yang pertama itu di Reni, yang kedua sekarang di Cirende. Nah, awal mulanya berdirinya Cride Lab itu memang dari base through cerita histori sendiri ya. Pengalaman gue punya sepatu buat servis restorasi itu agak susah. Nah, satu itu, yang kedua dari keinginan gue tuh pengen buka satu usaha yang dimana itu gue ngambil untuk hobi gue gitu kan, ke sepatu. Nah, dibantu lagi untuk beberapa kali itu ada support dari kawan-kawan terdekat. Nah, jadilah Cride Lab. Gue cerita sedikit, kita punya sneaker umur sekitar 41 tahun. Jadi ini pegang dulu. Nah, ini namanya Tom Ocker. Angkat dikit dulu. Ini namanya Tom Ocker profesional. Jadi kalau nggak salah buatannya sekitar akhir 70 sampai 80 tahun 80-an, jadi sekitar umur 41 tahun lebih. Nah, ini sneakernya kita temuin ada di gudang, Bu, di toko olahraga dan sport di kawasan Blok M yang udah terkubur di sana puluhan tahun, sampai baru bulan kemarin kita
kita bisa bongkar gudangnya dan kita amanin, dan sekarang mau kita restorasi dulu. Nah, pertama kali lo ngelihat upper ini dengan segala kondisinya dan kualitas materinya, yang terpikir di ini lo apa, Bu? Yang pertama sih gue ngeliat dari si sepatu si fisiknya, untuk bagian toe cap depan ini dia materialnya ini nubak. Nah, ya karena usia udah lama juga si nubak ini kering kan, pecah dia. Nah, di bagian quarternya dia itu ini materialnya leather, juga sudah ngalamin keretakan karena kering. Mungkin ya di gudang atau di penyimpanan yang tempat itu ya. Nah, yang di bagian lace eyelet ini dia materialnya itu kayak bahan PVC plastik ya. Jadi sintetik material, liningnya juga dia sintetik. Yang gue pikirin justru cara restorationnya, karena usia si kulitnya ini udah rapuh, kering, harus memang hati-hati sih. Nah, nanti gue coba ngerjain ini. Yang pertama hal gue kerjain itu, pertama gue nge-cleaning si bagian bekas lem yang lama. Ini gue bersihin dulu, habis itu gue naik untuk cleaning, biar ngebersihin juga sama ngelembapin si kulitnya dulu untuk di awal. Habis itu gue baru lepas si donor. Nah, kita akan masang si sepatu yang lama ini ke donor sole yang baru. Ini untuk dia ambil si solnya untuk dipasang ke sepatu yang ini nih.
4 dekade teronggok, terlupakan di gudang toko. Hari ini, sepasang Adidas kembali ke bentuk primanya. Persis seperti 40 tahun yang lalu. Sungguh sebuah penungguan yang lama terbayar sudah. Terlupakan, kotor dan hancur sebagian. Sebuah epic comeback. Semoga sih Adidas Nasional melihat hal itu, bahwa Indonesia juga butuh beberapa siluet vintage yang harusnya masuk di Indonesia. Rekan-rekan yang lain bisa lebih mencintai dan passionnya lebih ke Adidas itu jadi bisa lebih to the another level lagi deh. Mungkin itu sih pesan gue ya. Sebagai penikmat, sungguh kata-kata dan visual tidak bisa menggambarkan sepenuhnya pengalaman kami. Sebuah kehormatan mendapatkan pengalaman ini, yang mungkin tidak datang 2 kali. Dan kami berbaginya dengan kalian semua. Until next time, maybe.